Andi, driver ojol miskin, bertemu Nadia, CEO cantik yang mobilnya mogok. Dari pertemuan tak terduga ini, kisah cinta mereka dimulai, meski penuh rintangan. Penasaran bagaimana perjalanan mereka? Tulis sholawat di komentar, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Semoga yang sudah subscribe, diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Sore itu, matahari mulai meredup di balik horizon, meninggalkan cahaya jingga yang memancar melalui sela-sela pepohonan. Jalanan pedesaan yang sepi itu, hanya ditemani suara angin yang membawa debu kering dari tanah yang mulai mengering. Andi, seorang pengemudi ojek online, melaju di jalan yang lengang dengan wajah lelah. Helm hijau yang dikenakannya tampak kotor dan jaket lusuh yang sudah terpakai bertahun-tahun tampak tak terawat. Sejak pagi, ia hanya mendapat 2 orderan kecil, dan kini, saat senja mulai menyelimuti jalan, ia merasa putus asa. Andi memperlambat laju motornya, matanya yang sayu memandang ke arah sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Asap tipis keluar dari kap mesin mobil itu, menandakan ada kerusakan serius. Di depan mobil, seorang wanita cantik berdiri gelisah. Rambut panjangnya terurai indah, namun wajahnya tampak cemas. Ia mengenakan gaun semi-formal yang menunjukkan bahwa ia bukan sembarang orang. Wanita itu tampak berusaha menghubungi seseorang melalui ponselnya, namun tak ada sinyal yang bisa menjangkau. Andi yang melihat situasi itu merasa gelisah. Di satu sisi, ia merasa ragu untuk berhenti. Sebagai seorang driver ojol miskin, ia sering diremehkan orang lain. Namun, hati kecilnya tak bisa menahan rasa empati melihat wanita yang tampak bingung dan kesulitan itu. "Permisi, Bu," Andi akhirnya memberanikan diri menyapa. Suaranya hati-hati, berusaha tidak mengejutkan wanita itu. Wanita itu menoleh dan melihat Andi dari atas hingga bawah, seolah menilai siapa yang berani mendekat. Andi tersenyum kecil, meski rasa gugup tak bisa disembunyikan. "Mobil Ibu mogok, ya?" tanyanya dengan lembut. "Iya," jawab wanita itu dengan nada cemas. "Sinyal di sini buruk, dan saya sudah coba menghubungi bengkel, tapi tidak ada yang merespon." Andi tersenyum menenangkan. "Kalau Ibu berkenan, saya bisa coba lihat mesinnya. Saya bukan montir, tapi sedikit-sedikit saya bisa." Wanita itu sempat ragu, tetapi situasi memaksanya untuk menerima bantuan dari Andi. "Kalau begitu, tolonglah, Mas," jawabnya pelan. "Saya sudah hampir 1 jam di sini, dan tidak ada seorang pun yang berhenti." Andi menurunkan motornya, berjalan mendekat ke arah mobil. Bau hangus samar langsung tercium dari mesin mobil yang terbuka. Tangannya yang terbiasa memperbaiki motor tuanya mulai bergerak cekatan. Sementara itu, wanita itu berdiri beberapa langkah di belakangnya, memperhatikan dengan rasa penasaran yang mulai muncul di wajahnya. Dalam kesunyian jalan itu, pertemuan sederhana yang tak diduga-duga itu mulai membawa mereka berdua ke arah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Andi meraba kabel-kabel yang ada di mesin mobil itu dengan hati-hati. Tangan-tangannya yang kasar akibat seringnya bekerja sebagai driver ojol dan memperbaiki motor tua, bergerak cepat dan terampil. Wanita itu, yang kini tahu bahwa ia berhadapan dengan pria sederhana yang tak banyak bicara, merasa lega. Andi mengerjakan semuanya dengan penuh ketenangan, meskipun wanita itu masih merasa sedikit cemas. Tak lama kemudian, Andi menutup kap mesin dan melangkah mundur. "Coba Ibu hidupkan mesinnya sekarang," katanya sambil melangkah ke samping mobil. Wanita itu, yang sudah tidak sabar, segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Suara mesin yang tadinya mati, kini kembali berderu halus. Nadia, nama wanita itu, terkejut. "Mas, luar biasa. Tadi saya sudah hampir putus asa." Andi hanya tersenyum sederhana, "Tidak masalah, Bu. Kebetulan saja saya sering bongkar-bongkar motor tua. Yang penting sekarang mobil Ibu bisa jalan lagi." Nadia menatap Andi dengan tatapan yang berbeda. Ada rasa kagum yang mulai tumbuh, bukan hanya karena mobilnya kembali menyala, tetapi juga karena ketulusan dan sikap rendah hati Andi. Mungkin ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar dihargai setelah sekian lama hidup dalam dunia yang penuh tekanan dan kesepian. "Mas," Nadia akhirnya berkata, suara lembutnya penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Anda." Andi tersenyum.
Sama-sama, Bu. Saya hanya kebetulan lewat. Namun, tak ada yang menyangka, pertemuan tak terduga ini akan membuka jalan bagi sebuah kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Setelah mobilnya berhasil diperbaiki, Nadia mengajak Andi untuk mengantarnya pulang. Andi yang awalnya ragu, akhirnya menerima tawaran itu. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang dengan santai. Andi menceritakan kesehariannya sebagai driver ojek online yang penuh dengan ketidakpastian. Ia bercerita bagaimana hidupnya bergantung pada penghasilan yang tak menentu, terkadang cukup untuk makan, terkadang harus berhutang untuk menutupi kebutuhan lainnya. Nadia mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu yang membuatnya terharu mendengar cerita Andi. Bagaimana ia bisa tetap tegar meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Selama ini, Nadia terbiasa dengan dunia yang penuh dengan kekuasaan, uang, dan tekanan. Namun, saat ini, di sampingnya ada seseorang yang begitu sederhana, jujur, dan penuh ketulusan. Andi mengantarnya hingga depan rumah besar milik Nadia. Sebelum ia melangkah turun, Nadia berbicara, "Mas Andi, terima kasih sekali lagi. Saya merasa lebih tenang setelah Anda membantu tadi." Andi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau bisa membantu, kenapa tidak?" Saat itu, Nadia terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang ia rasakan setelah sekian lama. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Namun, tak ada yang menyangka, pertemuan sederhana ini akan berubah menjadi sebuah titik balik dalam hidup mereka. Keesokan harinya, Nadia mulai memikirkan sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya. Selama ini, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang memandang dirinya hanya karena status dan kekayaan. Tapi Andi, pria sederhana yang baru saja ia temui, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya menolong tanpa mengharap balasan, tetapi juga dengan cara yang penuh ketulusan dan perhatian. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Nadia kembali berpikir tentang Andi. Ia mulai merasa bahwa Andi mungkin bukan hanya sekadar driver ojol biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Nadia merasa nyaman. Suatu sore, saat Andi mengantarnya pulang, Nadia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. "Mas Andi," Nadia berkata dengan suara lembut, "bagaimana kalau kamu jadi sopir pribadi saya?" Andi terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima tawaran seperti itu. "Sopir pribadi? Tapi, Bu, saya ini hanya lulusan SMA, tidak punya pengalaman seperti sopir-sopir lainnya." Nadia tersenyum. "Yang saya butuhkan bukan gelar atau pengalaman panjang, Mas. Saya butuh seseorang yang jujur, sopan, dan bisa diandalkan. Saya melihat itu semua ada dalam diri Anda." Andi terdiam, hatinya berdebar. Tawaran itu seperti mimpi baginya. Ia yang selama ini hanya hidup dengan harapan dari setiap orderan ojol, kini ditawari kesempatan besar yang tak pernah ia impikan. Setelah berpikir sejenak, Andi akhirnya menjawab, "Kalau begitu, saya terima tawaran Ibu." Nadia tersenyum puas. "Mulai besok, kamu bisa datang ke rumah saya. Saya akan jelaskan semua pekerjaanmu." Dengan langkah pasti, Andi memulai babak baru dalam hidupnya. Dari seorang driver ojol miskin yang berjuang setiap hari, ia kini menjadi sopir pribadi seorang CEO muda yang cantik dan sukses. Namun, di balik perubahan ini, ada perasaan yang mulai tumbuh antara keduanya. Sebuah perasaan yang tak terduga dan mungkin akan mengubah segalanya. Hari pertama Andi bekerja sebagai sopir pribadi Nadia dimulai dengan kecanggungan. Andi yang biasa mengemudi dengan santai sebagai driver ojol, kini merasa gugup mengenakan pakaian yang lebih rapi dan mengemudi mobil mewah milik Nadia. Nadia yang duduk di kursi belakang mobil, memperhatikannya dengan tatapan penuh perhatian. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi Andi, dan ia merasa bersyukur bisa memberikan kesempatan ini. Di perjalanan menuju kantor, suasana terasa sedikit canggung. Andi mengemudi dengan fokus, memastikan semuanya berjalan lancar. Nadia sesekali meliriknya dari kaca spion. Ia merasa nyaman, meskipun perasaan itu masih baru baginya. Ada sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya merasa tenang. Sesuatu yang tak bisa ia temukan dalam dunia bisnis yang penuh dengan tekanan dan persaingan. Setiap kali Andi menunggu di parkiran atau membukakan pintu mobil dengan sopan,
Nadia merasa dihargai. Tidak ada sikap berlebihan dari Andi, hanya kesederhanaan yang membuatnya berbeda. Nadia merasa, untuk pertama kalinya, ia punya seseorang yang bisa diandalkan tanpa harus berpura-pura. Namun, perasaan ini tidak serta-merta mudah diterima. Nadia tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sebagai seorang CEO, ia sudah terbiasa dilihat sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Tapi, Andi, dengan ketulusan hatinya, mulai menunjukkan kepadanya bahwa dunia ini tidak hanya tentang kekuasaan dan uang, tetapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan peduli. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Andi dan Nadia semakin akrab. Meskipun status mereka jauh berbeda, mereka mulai merasakan ikatan yang tumbuh di antara mereka. Namun, perasaan itu tidak selalu mudah untuk diterima, apalagi di tengah pandangan masyarakat yang selalu memandang status dan kedudukan sebagai hal yang paling penting. Tapi, Nadia mulai sadar bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada segala sesuatu yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Hari demi hari berlalu, dan hubungan Andi serta Nadia semakin kuat. Andi yang dulu hanya seorang driver ojol, kini bekerja dengan penuh dedikasi sebagai sopir pribadi Nadia. Meskipun ia merasa canggung dalam dunia baru yang ia masuki, ia tetap menjaga sikap rendah hati dan tulus dalam setiap tugas yang ia jalankan. Nadia, di sisi lain, mulai merasakan kehadiran Andi sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ketulusan dan kesederhanaannya membuatnya merasa lebih dihargai daripada sebelumnya. Setiap hari, Andi mengantar Nadia ke kantor dan menemani setiap rapat penting. Ia bukan hanya mengemudi, tetapi juga selalu sigap membawakan tasnya, menunggu dengan sabar di parkiran, dan memastikan semua kebutuhan Nadia terpenuhi. Nadia tidak pernah meminta Andi untuk melakukan itu, tetapi Andi melakukannya dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun mengharapkan balasan. Perhatian-perhatian kecil itu perlahan mulai menggerakkan hati Nadia. Suatu hari, setelah selesai rapat panjang yang membuat Nadia merasa lelah, Andi yang melihat ekspresi kelelahan di wajahnya, tanpa ragu menyarankan, "Bu, kalau ibu mau, saya bisa belikan minuman hangat, biar sedikit segar sebelum pulang." Nadia yang terkejut dengan perhatian kecil itu hanya bisa tersenyum. "Terima kasih, Mas, tapi tidak perlu repot-repot." Namun, Andi tetap pergi dan tak lama kemudian kembali dengan 2 gelas kopi hangat dan sebungkus roti kesukaan Nadia. Nadia terdiam sejenak, merasa terharu. "Kamu benar-benar mengingatnya?" tanyanya dengan suara bergetar, hampir tak percaya. Andi hanya tersenyum canggung. "Iya, Bu. Beberapa kali saya dengar ibu menyebutkan merek kopi ini." Nadia merasa sebuah kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun Andi bukan orang kaya, meskipun status sosial mereka sangat jauh berbeda, ia merasa sangat dihargai dan diperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketulusan yang tidak ada di dunia yang selama ini ia jalani. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Andi yang rendah hati dan penuh perhatian itu mulai mengisi kekosongan yang Nadia rasakan di dalam hatinya. Dan Nadia, yang dulunya merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang, mulai merasa ada seseorang yang benar-benar mengerti dirinya. Namun, meski perasaan itu tumbuh di hati mereka berdua, Nadia masih merasa ragu. Ia tahu bahwa dunia luar tidak akan mudah menerima hubungan mereka yang melibatkan perbedaan status yang begitu mencolok. Banyak yang akan mencibir, banyak yang akan meremehkan. Namun, satu hal yang pasti, ketulusan hati Andi membuatnya merasa bahwa apapun yang terjadi, ia harus mengikuti perasaannya. Suatu sore setelah menyelesaikan pekerjaan, Nadia mengajak Andi berhenti sejenak di taman kota. Udara segar dan tenang membuat Nadia merasa sedikit lebih ringan. Namun, saat berjalan di taman, perasaan kesepian yang selama ini ia pendam kembali muncul. Andi yang berjalan di sampingnya bisa merasakannya. "Ada yang mengganggu, Bu?" Andi bertanya pelan, mencoba mengerti. Nadia menunduk, meremas tangannya. "Kadang aku merasa sendirian. Semua orang melihatku hanya sebagai seorang CEO, tapi mereka tidak tahu betapa beratnya tanggung jawab yang aku pikul. Terkadang, aku hanya ingin merasa dihargai sebagai seorang wanita." Andi mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaan Nadia. "Ibu hebat, Bu. Tidak semua orang bisa menjalani hidup seperti ibu. Tapi saya yakin, ibu juga butuh seseorang yang bisa melihat ibu sebagai diri ibu yang sebenarnya."
Nadia tertegun mendengar kata-kata Andi. Tidak ada kata-kata manis yang ia dengar, hanya ketulusan yang jarang ia temui dari orang lain. Setiap kata Andi seperti memberi kenyamanan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ketulusan dan perhatian Andi semakin membuka hati Nadia. Dalam keheningan itu, dia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia coba tutup-tutupi mulai tumbuh semakin dalam. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih pada Andi. Ada perasaan yang membuatnya tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia mungkin telah jatuh hati pada pria sederhana yang pernah ia anggap tidak lebih dari seorang driver ojol miskin. Namun, Nadia masih berjuang dengan pikirannya. Apa kata orang jika mereka tahu? Apa yang akan terjadi jika hubungan ini diketahui banyak orang? Ia tahu ini bukan hal yang mudah. Tetapi hatinya semakin yakin bahwa ketulusan Andi adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status sosial atau harta. Suatu malam, saat dalam perjalanan pulang, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Andi. "Mas Andi," katanya dengan suara lembut, "pernahkah kamu merasa jatuh hati pada seseorang yang seharusnya tidak bisa kita miliki?" Andi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Kadang perasaan datang tanpa kita minta, Bu. Kadang hati kita memilih sendiri. Tapi jika itu tulus, mungkin itu sudah jalannya." Kata-kata Andi menyentuh hati Nadia. Ia merasa Andi benar-benar mengerti apa yang ia rasakan. Meskipun ada keraguan, meskipun dunia luar mungkin tidak akan mudah menerima mereka, Nadia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Pagi itu, saat hujan turun dengan deras, Nadia kembali memikirkan semuanya. Hatinya berdebar tak karuan. Setelah perjalanan panjang dan rintangan yang ia hadapi dalam hidupnya, akhirnya ia merasa siap untuk mengakui perasaannya. Ketika mobil Andi berhenti di depan rumah Nadia, ia menoleh ke arah pria itu dengan mata yang penuh harapan. "Mas Andi, aku jatuh cinta padamu," kata Nadia dengan suara yang perlahan, hampir tak terdengar. Andi terkejut. Ia tidak bisa langsung menjawab, hatinya berdegup kencang. "Bu, saya hanya pria biasa. Apa benar Anda ingin saya ada di sisi Anda?" Nadia mengangguk pelan. "Ya, Mas. Aku tidak peduli dengan status, dengan apa kata orang. Aku hanya tahu satu hal. Aku ingin kamu ada di sini, di sisiku, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena kamu." Andi menatap Nadia dengan mata yang berkaca-kaca. "Jika ibu sungguh menginginkan saya akan menjaga ibu dengan seluruh jiwa saya." Dalam hujan yang turun deras, dua hati yang berbeda dunia itu akhirnya menemukan jalan mereka. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi batasan yang menghalangi mereka. Cinta yang tulus, sederhana, namun kuat, akhirnya menemukan tempatnya. Mereka tahu, meskipun dunia luar akan sulit menerima, mereka berdua memiliki satu hal yang tak bisa dihancurkan, ketulusan hati. Setelah pengakuan yang mengubah hidup mereka berdua, Andi dan Nadia mulai menjalani hari-hari mereka dengan cara yang berbeda. Setiap pertemuan, setiap momen bersama, kini terasa lebih bermakna. Walaupun mereka tahu bahwa dunia luar mungkin tidak akan mudah menerima hubungan mereka, mereka berdua merasa bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang sangat murni dan tulus. Andi kini tidak hanya berfungsi sebagai sopir pribadi Nadia, tetapi juga sebagai teman yang selalu siap mendengarkan, memberikan dukungan, dan menemani Nadia dalam setiap langkah hidupnya. Tidak hanya saat ia mengantar Nadia ke kantor, Andi selalu hadir dengan perhatian kecil yang membuat Nadia merasa lebih dihargai. Hal-hal sederhana seperti membuka pintu mobil dengan penuh hormat atau menyiapkan minuman hangat ketika Nadia lelah, kini menjadi rutinitas yang penuh makna. Sementara itu, Nadia mulai merasakan kebahagiaan yang sebelumnya sulit ia temukan. Meski hidupnya dipenuhi dengan kesuksesan dan tekanan sebagai seorang CEO, ada sesuatu yang berbeda saat ia berada di dekat Andi. Andi tidak pernah menghakimi, tidak pernah melihatnya hanya sebagai seorang bos besar, tetapi sebagai seorang wanita biasa yang juga butuh perhatian dan kasih sayang. Nadia merasa bahwa Andi benar-benar memahami dirinya, dan itulah yang membuatnya merasa tenang. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin terjalin, mereka tetap harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka masih dianggap tabu oleh banyak orang. Nadia tahu bahwa gosip dan cemoohan akan terus datang, terutama dari kalangan karyawan dan rekan bisnisnya. Mereka tidak akan mudah menerima bahwa seorang CEO yang kaya dan sukses bisa jatuh cinta pada seorang pria sederhana seperti Andi. Suatu hari,
Setelah mendengar desas-desus yang semakin beredar di kalangan staf perusahaannya, Nadia merasa bahwa sudah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Ia memutuskan untuk berbicara dengan tegas kepada semua orang, untuk menunjukkan bahwa hatinya bukan untuk dipermainkan, dan bahwa pilihannya adalah Andi. Dengan langkah mantap, Nadia berdiri di depan rapat direksi. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia katakan. Dengan suara yang penuh keyakinan, Nadia mengungkapkan isi hatinya. Jika kalian ingin tahu kebenarannya, Nadia memulai, matanya menatap setiap orang di ruangan itu. Ya, betul, Andi bukan hanya sopir pribadiku. Dia adalah orang yang kini ada di sisiku, bukan karena status atau harta, tapi karena hatinya yang tulus. Suasana hening sejenak. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa karyawan yang sebelumnya sering meremehkan Andi, hanya bisa menunduk malu. Nadia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut namun penuh makna, saya memilihnya bukan karena status sosialnya, tetapi karena dia mengajarkan saya apa arti ketulusan dan kesederhanaan. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain itu. Setelah rapat selesai, banyak yang mulai menghormati keputusan Nadia. Bahkan beberapa karyawan yang dulu meremehkan Andi, mulai melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Andi, yang selama ini hanya dianggap sebagai sopir, kini dipandang dengan rasa hormat yang lebih besar. Namun, meskipun begitu, mereka berdua tetap tahu bahwa tantangan masih akan terus datang. Kehidupan mereka berdua mulai menemukan ritme yang lebih stabil. Andi dan Nadia semakin dekat, dan hubungan mereka semakin kuat. Meskipun ada berbagai tantangan, mereka tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala hal yang datang menghalangi. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kebersamaan, meskipun kadang-kadang Andi merasa cemas tentang bagaimana dunia luar akan memandang mereka. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Andi mengemudi dengan hati-hati menuju rumah Nadia. Di kursi belakang, Nadia duduk termenung, merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia teringat akan masa-masa kesepian yang ia rasakan, bagaimana dunia seolah menuntutnya untuk selalu kuat, padahal hatinya penuh dengan keraguan dan keletihan. Namun sekarang, di sampingnya ada seorang pria yang tidak peduli dengan segala hal duniawi, yang hanya peduli pada satu hal, ketulusan hati. Saat mereka tiba di rumah Nadia, Andi menunggu di mobil, memberi waktu bagi Nadia untuk turun. Namun, Nadia memanggilnya pelan, "Mas Andi, jangan pergi dulu." Andi menoleh dengan bingung. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Nadia menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara lembut, "Aku sudah terlalu lama hidup dalam kesepian. Tapi sejak kamu datang, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu membuatku merasa dihargai, membuatku merasa aman. Aku merasa kamu ada di sini, bukan karena status atau pekerjaan, tetapi karena kamu peduli padaku." Andi terdiam, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Nadia menyentuh hatinya dengan dalam. "Saya tidak pernah berpikir bahwa bisa ada seseorang yang seperti Anda, Bu. Saya hanya orang biasa, tapi kalau Anda ingin saya tetap ada di sini, saya akan melakukannya dengan sepenuh hati." Nadia tersenyum, air matanya menetes perlahan. "Saya tidak peduli lagi apa kata orang. Yang saya tahu, saya ingin kamu ada di sisi saya, Andi." Di malam hujan itu, dua hati yang berbeda dunia akhirnya bertemu dan bersatu. Mereka tahu, meskipun jalan yang mereka pilih tidak mudah, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Keduanya berjanji untuk terus saling mendukung, merawat cinta yang telah mereka bangun, dan menghadapi segala tantangan bersama, karena ketulusan hati adalah hal yang paling berharga yang mereka miliki. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka berdua mulai semakin nyaman dengan perasaan mereka, tantangan yang mereka hadapi tidak pernah berhenti. Dunia luar, dengan segala peraturan dan standar sosialnya, selalu menatap dengan cermat setiap langkah yang mereka ambil. Hubungan mereka masih dianggap aneh oleh banyak orang, terutama rekan-rekan Nadia di perusahaan. Namun, semakin lama, Nadia semakin tegas dengan pilihannya. Ia tidak lagi takut dengan pendapat orang lain. Cinta yang ia miliki dengan Andi jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa mereka katakan atau pikirkan. Suatu pagi, Nadia menerima panggilan dari seorang investor penting yang telah lama ingin bertemu dengannya. Mereka berencana untuk membahas proyek besar yang dapat mengubah arah perusahaan. Nadia tahu ini adalah kesempatan besar. Namun,
ia juga merasa sedikit cemas. Di dalam hatinya, ada kegelisahan tentang bagaimana Andi akan dipandang oleh orang-orang penting di sekitar mereka. Setelah pertemuan di kantor selesai, Nadia menyapa Andi yang sedang menunggu di parkiran dengan senyum yang penuh harapan. "Mas, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Nadia dengan nada serius. Andi yang sedang mengemudi menoleh ke arah Nadia dengan cemas. "Apa itu, Bu?" Nadia menarik napas dalam-dalam. "Besok saya harus bertemu dengan beberapa investor penting, dan saya tahu mereka akan memandangmu. Saya khawatir mereka akan meremehkan kita." Andi tersenyum lembut. "Bu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tahu dunia ini bisa jadi sangat menilai orang hanya dari statusnya. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Saya ada di sini, bukan untuk menunjukkan siapa saya, tetapi untuk menemani ibu, yang lebih penting." Nadia menatap Andi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kata-kata Andi selalu memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Andi selalu tahu cara membuatnya merasa dihargai tanpa perlu berbicara banyak. Meskipun dunia tidak akan pernah mudah menerima mereka, Andi sudah memberinya keberanian untuk terus maju, tanpa merasa takut atau malu. Keesokan harinya, saat mereka berada di ruang rapat dengan para investor, suasana terasa tegang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Nadia dan Andi. Mereka berbicara tentang proyek besar yang akan membawa perusahaan ke arah baru, dan meskipun banyak yang terkesan dengan kecerdasan dan visi Nadia, beberapa investor masih memandang Andi dengan curiga. Namun, Nadia tidak gentar. Ia berbicara dengan tegas dan percaya diri, menjelaskan tentang proyek dan potensi perusahaan, meskipun dirinya tahu bahwa ada beberapa orang yang terus memandang rendah Andi. Begitu rapat selesai, Andi berjalan mendekat dan membukakan pintu mobil untuk Nadia. Saat itu, salah seorang investor senior mendekati mereka dan tanpa basa-basi berkata, "Nadia, sepertinya kamu bisa lebih baik dari ini. Apa kamu yakin dengan pilihanmu?" Nadia terkejut, tapi matanya menatap tegas. "Saya sangat yakin," jawabnya. "Bukan hanya karena dia sopir saya, tapi karena dia adalah seseorang yang telah menunjukkan lebih banyak ketulusan daripada yang pernah saya dapatkan di dunia ini. Saya lebih menghargai ketulusan daripada segala hal lainnya." Investor itu terdiam, tidak bisa membalas. Nadia menoleh kepada Andi, yang tersenyum penuh pengertian, seakan berkata bahwa apa yang mereka hadapi tidak seberapa dibandingkan dengan ketulusan yang mereka miliki satu sama lain. Chapter 13, Cinta yang tak terhentikan. Perjalanan hidup mereka berlanjut, dan meskipun perasaan takut dan cemas tentang pandangan orang lain tetap ada, Nadia dan Andi semakin menyadari bahwa cinta mereka semakin kuat. Mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, tidak hanya dalam perjalanan mereka berdua, tetapi dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan ketulusan dan rasa saling percaya. Setiap hari, Andi menemani Nadia, mengantarnya ke kantor, menunggu dengan sabar, dan selalu siap dengan perhatian-perhatian kecil yang membuat Nadia merasa bahwa ia dihargai bukan hanya sebagai seorang CEO, tetapi sebagai seorang wanita yang juga bisa merasakan kehangatan dan ketulusan. Di sisi lain, Nadia mulai merasa lebih hidup. Ia tidak hanya dikelilingi oleh orang-orang yang memandangnya berdasarkan status, tetapi kini ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya apa adanya, yang membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Andi dan Nadia, dua dunia yang berbeda, kini telah bersatu. Mereka tahu bahwa meskipun dunia luar terus memberikan tantangan, mereka akan selalu berjuang bersama, tidak hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai teman hidup yang saling mendukung. Dan di tengah malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di taman kota, menikmati suasana yang sederhana namun penuh makna, mereka tahu bahwa ketulusan mereka satu sama lain adalah hal yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun atau apapun. Karena cinta yang dibangun dengan ketulusan akan selalu menemukan jalannya, tak peduli apapun rintangan yang menghadang. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka melangkah ke masa depan bersama, siap menghadapi segala tantangan, dan membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang status, harta, atau kedudukan, tetapi hanya melihat ketulusan hati. Setelah melalui berbagai tantangan, Nadia dan Andi semakin merasa yakin bahwa hubungan mereka bukan sekadar kebetulan. Cinta yang mereka miliki telah melewati banyak ujian, dari penilaian orang lain, cemoohan, hingga keraguan dalam diri mereka sendiri. Namun, meskipun dunia luar mungkin masih memandang hubungan mereka dengan skeptis, keduanya telah menemukan sesuatu yang lebih dalam.
Sesuatu yang lebih berharga daripada harta atau status, yaitu ketulusan hati yang mereka bagikan. Suatu sore, setelah rapat panjang di kantor, Nadia merasa sangat lelah. Dalam perjalanan pulang, ia melihat keluar jendela mobil, memikirkan semua yang telah terjadi. Banyak yang menganggapnya tak mungkin jatuh cinta pada pria sederhana seperti Andi. Tapi semakin ia mendekat, semakin ia yakin bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan apa yang dilihat orang lain. Ia hanya ingin hidup dengan orang yang membuatnya merasa dihargai, yang tidak melihatnya sebagai CEO, tetapi sebagai dirinya sendiri. Andi yang sedang fokus mengemudi, menyadari perubahan dalam sikap Nadia. Ibu terlihat lelah. Bu, apa ada yang mengganggu? Tanyanya lembut. Nadia menoleh ke arah Andi, tatapannya penuh makna. Mas, apakah kamu tahu kenapa aku bisa jatuh cinta padamu? Andi terkejut. Matanya menatap jalan, tetapi hatinya berdebar. Karena saya pria sederhana, Bu, jawabnya dengan sedikit cemas. Nadia menggelengkan kepala dan tersenyum lembut. Bukan hanya itu, Mas. Aku jatuh cinta padamu karena kamu selalu ada untukku. Kamu selalu mengerti aku tanpa banyak bicara. Ketulusanmu, perhatianmu, semuanya itu membuat aku merasa nyaman. Tidak ada yang lain yang lebih penting. Andi terdiam. Ia tahu bahwa cinta mereka sudah lebih dari sekadar hubungan biasa. Ini adalah kisah yang lebih mendalam. Kisah tentang dua hati yang saling mengerti dan saling mencintai tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kekayaan. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, meskipun keduanya merasa semakin nyaman, mereka tahu bahwa dunia luar akan selalu mencoba menggoyahkan keteguhan hati mereka. Salah satu hari yang penuh dengan perasaan campur aduk adalah ketika Nadia menghadiri acara besar perusahaan. Beberapa karyawan senior yang semula meremehkan Andi mulai memperhatikan kedekatannya dengan Nadia. Di acara itu, Nadia duduk di meja utama dengan beberapa rekan bisnis. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari Andi. Sesekali, ia memandang ke pintu, berharap Andi akan datang dan menemani. Tiba-tiba, salah satu rekan bisnisnya, yang selalu menganggap hubungan mereka aneh, mulai melontarkan pertanyaan yang membuat Nadia sedikit terkejut. Nadia, salah satu rekannya berkata, benarkah hubungan kamu dengan sopirmu itu serius? Maksudku, kamu CEO sukses, sementara dia hanya seorang driver ojol. Apa kamu tidak memikirkan dampaknya bagi perusahaan? Nadia mengangkat kepalanya, matanya menatap tajam. Ia tidak akan lagi membiarkan orang lain meragukan pilihannya. Masalah status tidak ada kaitannya dengan cinta, dan hubungan saya dengan Andi bukan urusan kalian, jawabnya dengan tegas. Saya memilih Andi karena dia adalah orang yang tulus, yang selalu ada untuk saya. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Nadia. Beberapa dari mereka terkejut, beberapa lainnya hanya bisa terdiam. Nadia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya dan Andi, tetapi tentang berani memilih cinta meskipun dunia mungkin tidak memahaminya. Andi, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa bangga. Ia tahu bahwa Nadia tidak takut lagi untuk memilih jalannya sendiri. Ia tahu bahwa meskipun banyak orang yang meragukan hubungan mereka, keduanya akan selalu berjalan bersama, karena mereka percaya pada cinta yang mereka miliki. Saat pulang malam itu, Andi dan Nadia tidak perlu banyak kata-kata untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Nadia merasa begitu tenang saat Andi mengemudi dengan penuh perhatian. Setiap kali ia mendekatkan tangan ke kursi belakang, Nadia merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka tahu bahwa perasaan ini lebih dari sekadar hubungan yang dihadapi dengan rintangan, tetapi juga sebuah janji untuk saling menjaga. Nadia akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya dengan lebih terbuka. Mas, katanya lembut, aku tidak ingin lagi berpura-pura. Aku sudah terlalu lama menghindari kenyataan bahwa aku mencintaimu. Tapi kini, aku siap menghadapinya. Aku memilihmu, Mas, bukan karena apapun selain karena cinta yang kita miliki. Andi menoleh ke Nadia, matanya berkaca-kaca. Bu, saya tidak pernah berpikir ini bisa terjadi. Tapi saya janji, saya akan selalu ada di sini untuk ibu, tidak peduli apa yang orang lain katakan. Malam itu, di tengah perjalanan yang hening, Nadia dan Andi tahu bahwa mereka sudah melewati banyak hal bersama.
Mereka siap menghadapi dunia dengan tangan yang saling menggenggam erat, tanpa peduli dengan apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Karena mereka tahu, cinta yang tulus tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Mereka tidak lagi peduli dengan status, kedudukan, atau pandangan orang luar. Yang penting adalah mereka berdua saling memiliki, saling memahami, dan saling mencintai. Dan itu adalah cinta yang akan bertahan selamanya. Hubungan Andi dan Nadia semakin dikenal, meskipun masih banyak yang meragukan keaslian hubungan mereka. Namun, bagi keduanya, itu bukan hal yang penting. Mereka mulai membangun kehidupan bersama, menghadapi dunia dengan lebih percaya diri. Andi, yang dulu hanya seorang pria biasa yang bekerja sebagai sopir ojol, kini merasa bahwa hidupnya telah berubah, bukan hanya dalam hal status, tetapi juga dalam bagaimana ia dipandang oleh orang-orang terdekatnya. Suatu pagi, Nadia mengajak Andi untuk pergi ke sebuah tempat yang berbeda, ke sebuah taman yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, mereka berjalan bersama, menikmati udara segar, dan berbicara tentang masa depan mereka. "Ibu," kata Andi pelan, "saya tidak tahu bagaimana bisa mendapat kesempatan ini. Hidup saya berubah begitu cepat. Saya hanya pria sederhana yang tak pernah membayangkan bisa berada di sini, di samping ibu." Nadia tersenyum, merasakan kedalaman kata-kata Andi. "Mas, saya tidak peduli siapa kamu sebelumnya. Yang saya tahu, sekarang kamu ada di sini, bersama saya, dan itu yang terpenting." Andi menatap Nadia dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Ibu membuat saya merasa seperti saya punya tempat di dunia ini. Saya tidak hanya sekadar sopir, tapi seseorang yang punya arti." Mereka terus berjalan, tanpa ada kata-kata yang diperlukan. Hanya ada kedamaian yang mengisi udara di sekitar mereka. Dalam hati mereka, ada rasa syukur yang mendalam karena telah menemukan satu sama lain. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mungkin masih melihat mereka dengan pandangan skeptis, mereka tidak perlu mengubah apapun. Yang mereka miliki adalah cinta yang tulus dan penuh pengertian. Hari demi hari, perasaan mereka semakin dalam. Andi dan Nadia semakin memahami bahwa meskipun hubungan mereka penuh dengan tantangan, ada sesuatu yang lebih kuat dari segala keraguan dan rintangan, yaitu cinta mereka yang murni. Setiap kali Nadia merasa lelah setelah bekerja keras, Andi selalu ada untuk memberikan dukungan, bahkan dengan cara yang sederhana. Kadang, hanya dengan menyediakan minuman hangat, atau menunggu dengan sabar di parkiran, Andi menunjukkan betapa ia menghargai Nadia lebih dari apapun. Nadia, yang dulunya selalu mengandalkan dirinya sendiri, kini merasa bahwa ia bisa berbagi beban hidup dengan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dalam diri Andi, Nadia tidak hanya menemukan seorang pria yang tulus, tetapi juga seorang sahabat, seorang pendamping yang bisa berbagi semua suka dan duka. Namun, meskipun hubungan mereka semakin kuat, mereka tahu bahwa dunia luar tidak akan berhenti menghakimi. Ada gosip yang terus beredar tentang hubungan mereka, namun Nadia dan Andi memilih untuk tidak peduli. Mereka tidak akan membiarkan pandangan orang lain menghalangi kebahagiaan yang mereka miliki. Cinta mereka lebih besar daripada apapun yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Suatu malam, setelah mereka menikmati makan malam sederhana di rumah, Nadia menatap Andi dengan penuh kasih sayang. "Mas, kita sudah melalui begitu banyak hal bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku tahu satu hal, kita akan menghadapi semua itu bersama." Andi memegang tangan Nadia dengan erat. "Ibu, saya janji, apapun yang terjadi, saya akan selalu di sini untuk ibu. Kita akan hadapi semuanya, karena kita sudah memiliki apa yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, ketulusan hati." Dengan senyum di wajah mereka, mereka tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak mengerti, mereka tidak perlu menjelaskan apa yang mereka rasakan. Cinta mereka sudah cukup untuk membuat mereka tetap teguh. Waktu terus berlalu, dan Nadia serta Andi terus melangkah bersama. Setiap tantangan yang datang, mereka hadapi dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Dunia luar tidak lagi menghalangi mereka, karena mereka telah menemukan satu hal yang jauh lebih berharga, cinta yang murni dan ketulusan hati. Nadia akhirnya mulai merasakan bahwa kehadirannya bersama Andi bukan hanya sebuah keputusan emosional, tetapi juga sesuatu yang telah ditentukan oleh takdir. Mereka berdua saling mengisi, saling melengkapi, dan tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan.
Cinta mereka adalah pilihan yang tidak bisa digoyahkan oleh pandangan orang lain. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di taman yang tenang, Nadia berpikir tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui. "Mas," katanya dengan suara lembut, "aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Kita mungkin datang dari dunia yang berbeda, tapi kita saling menemukan dalam cara yang paling indah." Andi tersenyum, menatap Nadia dengan penuh rasa sayang. "Saya juga merasa beruntung, Bu. Tanpa Ibu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup saya. Tapi sekarang saya tahu, kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup." Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen bersama, tidak perlu berkata banyak. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka berdua baru saja dimulai. Dan meskipun jalan ke depan tidak selalu mudah, mereka siap menghadapinya. Karena mereka tahu satu hal, tidak ada yang lebih kuat dari cinta yang tulus. Di bawah langit senja, dua hati yang berbeda dunia itu akhirnya menemukan tempat mereka. Cinta yang mereka miliki adalah bukti bahwa takdir kadang-kadang membawa kita ke tempat yang paling tak terduga, dan bahwa ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Hari-hari yang penuh dengan perjuangan kini semakin terasa ringan bagi Andi dan Nadia. Meskipun mereka harus terus menghadapi penilaian dari orang lain, mereka merasa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi segala halangan yang datang. Dunia mungkin akan selalu menilai mereka dari luar, namun mereka tahu bahwa yang terpenting adalah perasaan yang mereka bagi satu sama lain, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Suatu hari, setelah pertemuan penting dengan beberapa klien, Nadia merasa sangat kelelahan. Meski dunia bisnis yang ia jalani memberikan banyak tekanan, ia merasa sangat beruntung karena memiliki Andi di sisinya. Keberadaan Andi selalu menjadi sumber kenyamanan yang tak terhingga. Ia tahu bahwa Andi adalah orang yang tulus, yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Andi bukan hanya sopir pribadinya, tetapi juga sahabat dan pasangan hidup yang selalu ada di saat-saat sulit. Pulang dari kantor, Andi seperti biasa menunggu Nadia di parkiran. Namun kali ini, Nadia tidak langsung masuk ke mobil. Ia berdiri sejenak, memandangi langit senja yang mulai gelap. Andi yang melihat itu, mendekat dan bertanya dengan lembut, "Bu, ada yang mengganggu pikiran Ibu?" Nadia tersenyum kecil, namun ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. "Mas, aku hanya berpikir tentang segala yang telah kita lalui. Kadang aku merasa takut dengan apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang yang tidak mengerti hubungan kita." Andi mendekat dan memegang tangan Nadia dengan lembut. "Bu, kita sudah memilih jalan ini bersama. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapi itu bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang kita miliki." Nadia menatap Andi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Mas. Tapi terkadang dunia ini terasa berat, dan aku merasa tidak bisa terus menghadapinya sendiri." Andi tersenyum penuh pengertian. "Ibu tidak sendiri. Saya akan selalu ada untuk Ibu, sampai kapanpun. Kita akan terus berjalan bersama, melewati semua halangan yang ada." Dengan kata-kata Andi yang penuh keyakinan itu, Nadia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa apapun yang datang, mereka akan selalu berdiri bersama. Cinta mereka adalah sesuatu yang lebih kuat dari apapun. Dan meskipun dunia luar mungkin tidak memahami mereka tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Karena cinta yang mereka miliki sudah cukup untuk mengatasi segala tantangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Andi dan Nadia semakin menemukan jalannya. Mereka semakin percaya bahwa meskipun dunia luar terus memberi tekanan, mereka telah menemukan kedamaian di dalam diri satu sama lain. Mereka tidak lagi takut dengan penilaian orang lain. Yang mereka tahu adalah bahwa cinta mereka tulus, dan itu cukup untuk menjalani hidup bersama. Suatu malam, setelah sebuah hari yang panjang dan penuh dengan tantangan, Nadia duduk bersama Andi di ruang tamu rumahnya. "Mas," Nadia mulai, suaranya lembut namun penuh perasaan, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku merasa sekarang kita sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun. Kita punya satu sama lain, dan itu yang terpenting." Andi tersenyum, tangannya meraih tangan Nadia. "Ibu benar, Bu. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita akan terus melangkah bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang." Nadia merasa hangat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang akan mereka hadapi, selama mereka bersama,
Mereka akan selalu memiliki ketulusan dan cinta yang akan menguatkan mereka. Dan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun. Suatu hari, Andi dan Nadia berjalan berdua di taman kota. Mereka berdua tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan satu sama lain, dan itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mereka berjalan beriringan, tangan mereka saling menggenggam erat, menyadari bahwa tak ada lagi yang menghalangi mereka. Nadia menatap Andi dengan penuh kasih sayang. "Mas, aku rasa kita sudah menemukan tempat kita. Tempat di mana kita bisa hidup bahagia, meski dunia tidak selalu mengerti. Apa yang kita miliki lebih berharga daripada semua hal lain di dunia." Andi menatapnya, mata mereka saling bertemu. "Ibu benar, Bu. Tidak ada yang lebih penting dari cinta ini." Di bawah langit yang mulai gelap, mereka terus melangkah bersama. Dunia mungkin akan terus menilai dan memberi tekanan, tetapi mereka tahu satu hal yang pasti. Mereka memiliki cinta yang tidak akan pernah pudar, ketulusan yang selalu ada di antara mereka, dan itu adalah segalanya. Dengan langkah pasti, mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka, bersama, menghadapi masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan ketulusan hati. Waktu terus berlalu, dan setiap hari bersama Andi, Nadia merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka tidak hanya menjadi pasangan hidup, tetapi juga teman sejati yang saling mendukung dalam setiap langkah. Nadia kini merasa bahwa dirinya bukan hanya seorang CEO, tetapi seorang wanita yang bisa merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam pelukan seseorang yang sangat tulus. Andi, yang dulunya hanya seorang pria biasa dengan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, kini merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa rendah diri, tidak lagi merasa bahwa ia hanya seorang sopir. Karena di sisi Nadia, ia bukan hanya seorang sopir pribadi, tetapi seorang pria yang dihargai, dicintai, dan diberi tempat di dunia ini. Meskipun dunia luar masih terus memberikan tantangan, keduanya merasa semakin kuat. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Mereka sudah melewati begitu banyak hal bersama, rintangan, keraguan, dan penilaian orang lain. Namun, cinta mereka hanya semakin menguat. Suatu pagi, setelah pertemuan besar dengan beberapa investor, Nadia merasa lelah, tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Andi, seperti biasa, menunggu di parkiran dengan senyuman sederhana. Saat Nadia keluar dari ruang rapat, Andi segera mendekat, menawarkan bantuan, seperti yang selalu ia lakukan. "Bu, kalau ibu butuh sesuatu, saya di sini," katanya dengan tulus. Nadia tersenyum. "Mas, saya tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpa kamu. Kehadiranmu adalah hal terbaik dalam hidup saya." Andi hanya tersenyum kecil, namun dalam hatinya, ia merasa begitu beruntung bisa berada di samping Nadia. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan yang mereka miliki satu sama lain. "Saya juga merasa begitu, Bu. Ini adalah hidup yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya." Hari demi hari, mereka membangun hidup bersama. Andi dan Nadia tidak lagi takut untuk menunjukkan bahwa mereka saling mencintai, tidak peduli apa kata orang. Mereka tahu bahwa cinta mereka bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga janji untuk selalu mendukung satu sama lain dalam segala hal. Mereka saling memahami, saling melengkapi, dan yang terpenting, mereka saling mencintai dengan tulus. Ketika Nadia merasa cukup siap, ia mulai memikirkan untuk mengungkapkan hubungan mereka secara terbuka. Mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi pandangan orang luar, dan meskipun mereka masih harus berjuang dengan banyak gosip dan kritik, mereka merasa yakin bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Suatu hari, setelah berbicara panjang lebar dengan Andi, Nadia memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para karyawan dan rekan bisnisnya. Dengan sikap penuh keyakinan, ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar hubungan profesional, tetapi sebuah hubungan yang penuh dengan cinta dan ketulusan. "Saya tahu banyak dari kalian mungkin bertanya-tanya tentang hubungan saya dengan Andi," Nadia berkata di depan rapat besar perusahaan. "Dan saya ingin kalian tahu, apa yang kami miliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Andi bukan hanya sopir pribadi saya, dia adalah seseorang yang sudah memberi saya lebih dari yang bisa saya harapkan. Ketulusan hatinya, kesabarannya, dan perhatian yang selalu ia tunjukkan, adalah hal yang lebih penting daripada semua yang ada di dunia ini." Keheningan menyelimuti ruang rapat. Beberapa orang terkejut,
sementara yang lain hanya menunduk, seolah tidak tahu bagaimana merespon. Namun, yang jelas adalah, Nadia merasa lebih lega setelah mengungkapkan perasaannya dengan tegas dan percaya diri. Andi, yang duduk di sampingnya, merasa bangga mendengar kata-kata Nadia. Ia tahu bahwa meskipun dunia luar mungkin akan terus meragukan mereka akan selalu berdiri teguh bersama. Mereka berdua adalah bukti bahwa cinta sejati tidak memandang status atau latar belakang. Hanya hati yang tulus dan ketulusan yang akan membawa mereka ke tempat